Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak silakan absen di link Google Form yang sudah Ibu berikan ya di grup kelas. Oke. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan bimbingan pada hari ini. Jadi tujuannya yaitu peserta didik mampu memahami dan memanfaatkan waktu senggang di era pandemi dengan baik. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa sih yang biasanya kalian lakukan di rumah saat liburan atau sedang tidak ada aktivitas? Mungkin yang kalian lakukan pastinya main HP, terus ngegame, rebahan, dan cewek drakoran, betul nggak? Atau kalian membantu orang tua di rumah nih. Nah, kalian tahu nggak sih kalau waktu senggang itu banyak manfaatnya loh. Apa aja sih Bu manfaatnya? Nah, maka dari itu Ibu membawakan materi yang berjudul pemanfaatan waktu senggang di era pandemi. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk masuk ke materi kita pada hari ini? Oke, pasti sudah siap ya. Mari kita ke materi. Apa itu waktu senggang? Waktu senggang adalah waktu di mana kita bisa melakukan hal yang kita suka, biasanya merujuk pada kegiatan santai, contohnya meditasi, kegiatan relaksasi yang menyehatkan tubuh. Melakukan apa yang menjadi kesukaan kalian di waktu bebas merupakan hal yang produktif dan sendiri. Hal ini akan meningkatkan kreativitas, menginspirasi, dan mendorong kalian untuk melakukan hal yang lebih hebat. Waktu luang juga bisa diartikan yaitu waktu di mana kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Tetapi, jika kita mengisi waktu luang kita dengan beristirahat seharian penuh, maka ini bukan hal yang baik. Meskipun kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan, kita juga harus berkegiatan yang positif dan bermanfaat. Materi selanjutnya yaitu manfaat mengisi waktu luang. Yang pertama, melepaskan stres. Ketika kita memanfaatkan waktu luang kita dengan memanajemen waktu yang baik, berarti kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kita senangi. Nah, kegiatan yang kita senangi itu jika dijalankan dengan memanajemen waktu yang baik, maka bisa mengurangi rasa stres kita. Yang kedua, membuat kita mengenali kemampuan diri sendiri. Sebenarnya, kita ini memiliki kemampuan atau potensi dalam diri kita, tetapi kita sendiri yang belum mengenalinya. Nah, dengan memanfaatkan waktu senggang ini, kita bisa memikirkan apa potensi yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas hidup. Ketika kita memiliki banyak waktu luang, maka kita memiliki banyak waktu untuk mengevaluasi diri sendiri setelah apa-apa saja yang kita lakukan selama ini. Di saat seperti inilah, kita bisa banyak mengevaluasi hidup kita dan efeknya kita akan meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, kita merasa bahwa tubuh kita terlalu lambat karena obesitas. Saat ini adalah saat yang tepat untuk merubah kondisi tubuh kita dengan berolahraga secara rutin. Selanjutnya, bisa meningkatkan kesejahteraan jasmani. Nah, seperti contoh yang tadi kita merasa bahwa kondisi tubuh kita kurang baik, seperti terlalu sering letih, kelebihan berat badan, dan lain-lain. Jadi, kita bisa memanfaatkan waktu luang atau senggang kita ini untuk memperbaiki apa yang tidak baik sama tubuh kita. Yang terakhir yaitu kita bisa mengerjakan hal-hal yang dulu ingin kita kerjakan. Setiap orang biasanya memiliki kegiatan-kegiatan yang mereka ingin lakukan, tetapi terbentur atau bertabrakan dengan kesibukan dan beralasan tidak memiliki waktu. Sekarang adalah waktunya untuk mewujudkan hal-hal itu. Misalnya, dahulu kita ingin sekali untuk menulis blog, tetapi karena kesibukan sekolah kalian, maka waktu
kalian tersita. Sekarang adalah waktunya untuk menulis banyak di blog. Materi yang terakhir yaitu tips mengisi waktu senggang di masa pandemi. Yang pertama, lakukan hobi yang kalian suka. Tips mengisi waktu luang di rumah ketika pandemi yang pertama tentu saja dengan melakukan hobi apapun yang kalian suka. Masa karantina di rumah bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan hobi. Misalnya, belajar alat musik baru, belajar edit foto, belajar menari, dan tutorial online, belajar masak, membuat baju 3D, dan masih banyak lagi lainnya. Yang kedua, ciptakan suasana baru di dalam rumah. Bisa jadi dekorasi ruangan yang itu-itu saja juga bisa membuat kalian semakin bosan. Ini saatnya untuk kalian mendekor ulang ruangan di rumah, seperti ruang kamar atau ruang keluarga kalian. Berbagai perlengkapan dekorasi cantik kini makin banyak pilihannya di e-commerce. Kalian juga bisa membuat berbagai karya DIY atau do it yourself yang mempercantik ruangan, seperti vas bunga, rak sepatu, alas meja, dan lain-lain. Inspirasi mendekor ruangan bisa kalian cari di Pinterest. Mendekor ulang ruangan akan menciptakan suasana baru yang membuat penghuni rumah lebih happy. 3. Produktif dengan membuat konten medsos. Buat konten semakin bagus dengan belajar menulis berbagai hal menarik, asah kemampuan mengedit foto dan video, kuasai ilmu public speaking, dan yang paling penting harus asah pemikiran kreatif kalian. Semua kemampuan asah ini akan membuat kalian lebih luas dalam membuat konten di medsos seperti YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, blog, Wattpad, dan lainnya. Yang keempat, memanfaatkan momen untuk main akrab dengan keluarga. Tips mengisi waktu luang di rumah ketika pandemi yang selanjutnya adalah mempererat hubungan keluarga di rumah. Terkadang hal ini sering dilupakan walaupun kita selama ini hidup bersama dalam satu rumah. Jangan hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Luangkan waktu untuk bercengkrama dengan anggota keluarga lainnya. Kalian bisa mengobrol, mengajak bermain permainan tim, olahraga ringan bersama di rumah, dan sebagainya. Yang kelima, tetap ingat jaga kesehatan. Pilih olahraga yang bisa dilakukan di rumah, seperti jalan di tempat, naik turun tangga, yoga, pilates, atau hanya sekedar peregangan rutin. Jangan lupa untuk selalu mengonsumsi makanan bergizi, minum vitamin jika perlu, berjemur di bawah sinar matahari, dan menerapkan protokol kesehatan kemanapun kalian pergi. Kesehatan yang bugar adalah hal yang terpenting. Mencegah datangnya penyakit lebih baik daripada mengobati. Yang keenam, temukan kemampuan baru. Tips mengisi waktu luang di rumah ketika pandemi selanjutnya adalah kalian harus menemukan kemampuan baru. Caranya dengan mulai mempelajari bidang ilmu yang kalian minati. Misalnya, belajar bahasa asing secara online, ikut seminar atau pelatihan pengembangan kemampuan bekerja, belajar masak makanan yang biasanya hanya kalian beli di restoran atau hal lainnya. Tidak ada ruginya bagi siapapun untuk mempelajari suatu hal yang baru. Semua ilmu akan bermanfaat untuk kalian. Yang ketujuh, coba berdagang, kenapa tidak? Tips mengisi waktu luang di rumah ketika pandemi ini akan membuat waktu yang kamu habiskan menjadi lebih berarti, karena keuntungan bisa kalian dapatkan sekaligus memperluas kemampuan marketing alias berjualan. Promosi bisa dilakukan dengan memanfaatkan medsos dan aplikasi chat messenger. Nah, sekian materi BK pada hari ini. Semoga bisa anak-anak pahami dan anak-anak lakukan di rumah ya. Silakan anak-anak tulis kesimpulan materi pada hari ini di grup kelas. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa untuk mengisi lembar KPD di link Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup kelas. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih semua.